Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yon Hermawan dari Institut Teknologi Indonesia akan mempresentasikan prarancangan pabrik asam levolinat dari biomasa limbah jerami padi. Ini adalah kelompok saya, yaitu Agung Wijayanto dan Yusdiana Putri Maulidia. Oke, latar belakang. Di Indonesia, sebagai negara yang berkembang dalam sektor industri, Indonesia memiliki berbagai macam sumber bahan baku yang dapat digunakan untuk memproduksi bahan kimia. Bahan kimia tersebut dapat dijadikan menjadi produk intermediate ataupun produk jadi. Indonesia selain memiliki sumber bahan baku yang berasal dari fosil, negara ini juga memiliki sangat banyak sumber daya alam yang berupa biomasa. Jadi, pada intinya, kelompok kami ingin menciptakan atau membuat produk kimia dengan bahan yang terbarukan, ya, yaitu dari biomasa. Nah, apa sih biomasa? Nah, biomasa adalah merupakan bahan yang dapat diperoleh dari tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dimanfaatkan sebagai energi atau bahan lain dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian salah satu biomasa atau salah satu bahan yang bisa menjadi biomasa adalah jerami padi. Selain itu ada kayu, ada kapas, ada limbah dari tebu, seperti itu. Pada rancangan pabrik asam levolinat yang kami akan kerjakan atau akan kami buat adalah yaitu dari biomasa berbahan jerami padi. Nah, produk dan kegunaan. Nah, produk yang akan kita buat adalah asam levolinat. Nah, asam levolinat itu biasa disebut juga 4-oksopentanoik, asam oksopentanoik yang merupakan senyawa yang memiliki gugus keton dan asam karboksilat. Nah, senyawa ini telah dikenal sejak tahun 1840 sebagai produk dari reaksi dekomposisi karbohidrat menggunakan asam-asam mineral. Nah, apa sih manfaat atau kegunaan dari asam levolinat? Nah, manfaatnya atau kegunaannya pertama sebagai tambahan bahan bakar, terus sebagai polimer, resin, juga sebagai prekursor berbagai macam senyawa kimia seperti obat-obatan, pelumas, adsorben, tinta, baterai, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah spesifikasi produk dari asam levolinat. Nah, dengan rumus molekul C5H8O3 dan berat molekul bisa diperhatikan memiliki 116,116 gram per mol, ya. Terus titik didih, titik lele, densitas, dan wujudnya yang ada di gambar, yaitu contoh yang cair, ya. Nah, ini gambar didapatkan dari herochem.com. Kemudian kita membahas paten. Nah, untuk membuat suatu prarancangan pabrik, kita memerlukan paten sebagai acuan untuk membangun atau merancang semua yang diperlukan. Nah, paten yang kita gunakan atau yang kita dapatkan sebenarnya lebih dari 2, namun paten ini yang paling update tahunnya, ya, paling dekat. Ada juga paten yang saya dapatkan ada tahun 99, dan itu terlalu kejauhan, makanya dari itu kami tampilkan yang 2014 dan 2015. Nah, apa sih faktor pemilihan paten itu? Ya, salah satunya adalah yield, mana yield yang menghasilkan produk dengan terbesar, ya, yield terbesar. Terus selain yield juga bisa dilihat dari rangkaian proses, bisa dilihat dari alat,
apakah akan sulit atau seperti apa, bisa dikondisikan dengan lokasi ya, lokasi pendirian pabrik. Jadi berbeda dengan di luar negeri, dengan di Indonesia kita harus memperhatikan iklim. Jadi alat untuk pembangunan sendiri harus diperhatikan. Nah, pada kali ini yang kami pilih adalah paten yang 2015 dengan nomor paten US 8962883B2 dengan yield sebesar 60%. Nah, selanjutnya adalah analisa pasar. Dalam produksi asam levolinat, produk dapat merangsek kepada berbagai sektor industri polimer, farmasi, biofuel, tekstil, dan lain-lain. Salah satu pasar polimer terbesar di Indonesia yang bisa dipenuhi oleh asam levolinat adalah poliuretan. Nah, kenapa kita analisa pasarnya terhadap poliuretan? Jadi di Indonesia sendiri tidak ada belum ada data bahwa ada produksi di Indonesia. Makanya untuk menghasilkan analisa pasar kita memilih dari turunannya ya, produk turunannya, yaitu salah satunya adalah poliuretan. Nah, ini adalah beberapa industri penghasil atau yang memproduksi poliuretan di Indonesia. Ini kebutuhan poliuretan di Indonesia ya, dari 2010 sampai 2015 kita dapatkan data ini dari BPS, Badan Pusat Statistik. Ini kita dapatkan sampai 2015 karena di BPS pada ini hanya sampai 2015, kita belum dapatkan lagi data terupdate dari BPS gitu ya. Jadi yang tersedia selama ini hanya 2015. Nah, kemudian ketersediaan bahan baku. Kita untuk analisa ketersediaan bahan baku, tentunya kita harus melihat produksi beras di Indonesia di mana gitu yang paling besar, karena bahan baku yang kita butuhkan adalah jerami. Makanya kita mendata atau mencari informasi di mana daerah-daerah yang memiliki produksi beras terbesar di Indonesia. Nah, ini adalah 10 kota yang salah satu merupakan penghasil beras terbesar di Indonesia, dan salah satunya ada di Subang, yaitu poin nomor 3. Oke, kapasitas produksi. Nah, untuk kapasitas produksi kita seharusnya itu menggunakan rumus pada buku panduan, menggunakan Excel, tapi karena kita menggunakan produk turunannya, jadi ada kesulitan. Mungkin nanti kita akan perbaiki lagi untuk kapasitas produksinya ya. Nah, ini adalah kapasitas produksi yang kita pilih adalah 20.000 ton per tahun untuk bahan bakunya ya, dengan 60% yield, maka kita dapat 12.000 ton produk per tahun. Oke, karena aplikasinya memuat 10 menit, kita akan next di part kedua. Terima kasih.